Bayangkan sebuah tempat di mana api tidak pernah padam, di mana jeritan adalah satu-satunya suara yang terdengar. Di tengah kedahsyatan itu, ada seorang manusia yang tidak rela satupun umatnya tertinggal dalam azab. Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat para nabi lain berkata, "Nafsi, nafsi, diriku, diriku," Rasulullah justru berdiri di hadapan Allah dan memohon, "Ya Rabbi, umatku, umatku." Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan izin kepada Nabi Muhammad untuk mengeluarkan mereka yang sudah hangus terbakar. Mereka yang sudah menjadi arang, namun di dalam hatinya masih tersisa setitik cahaya iman yang terpancar. Tahukah kalian, bahkan orang yang hanya memiliki iman sebesar biji sawi pun tidak akan dibiarkan kekal di dalam neraka oleh Rasulullah. Mereka akan ditarik keluar, dimandikan di sungai kehidupan, dan kembali bersinar seperti bulan purnama. Inilah bukti cinta Rasulullah yang melampaui logika. Pertanyaannya, sudahkah kita membalas cinta itu dengan ketaatan? Atau justru kita terlalu sibuk memperberat beban beliau di akhirat nanti? Beginilah ciri-ciri iman sebesar biji sawi yang dimaksud dalam Al-Quran maupun hadis sahih. Iman sebesar biji sawi atau zarrah adalah tingkatan iman yang paling tipis atau paling dasar. Ciri-ciri menurut penjelasan para ulama adalah: yang pertama, masih memiliki tauhid. Di hatinya masih ada pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ia mungkin melakukan banyak dosa besar, namun ia tidak pernah menyekutukan Allah dengan perbuatan syirik sampai akhir hayatnya. Ciri yang kedua, ada penyesalan yang tersembunyi. Meskipun ia sering kalah oleh hawa nafsu, di lubuk hatinya yang paling dalam ada rasa bersalah atau keinginan untuk menjadi baik, meskipun tidak pernah ia wujudkan dalam amal nyata yang konsisten ketika di dunia. Dan yang terakhir, ia mengenali kebenaran dan ia percaya pada rukun iman, Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Meskipun keyakinan itu tertutup oleh tumpukan dosa maksiat. Namun bagaimana Nabi Muhammad menyelamatkan umatnya? Apakah Nabi masuk ke dalam neraka? Jawabannya tentu tidak, secara fisik atau langsung masuk ke dalam kobaran api neraka. Berdasarkan hadis-hadis sahih, prosesnya adalah sebagai berikut. Penyelamatan dari jarak dekat pintu neraka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya berdiri di tempat yang diizinkan Allah. Biasanya digambarkan di sekitar pintu neraka atau tempat pemberian syafaat. Disitulah beliau menjemput umatnya. Teridentifikasi oleh malaikat, Nabi memerintahkan malaikat atau meminta agar orang-orang dengan ciri tertentu dikeluarkan karena atas izin Allah. Maka malaikat penjaga neraka, malaikat Malik dan anak buahnya, yang kemudian mengambil mereka dari dalam api. Melalui tanda bekas sujud, Nabi mengenali umatnya bukan dari wajah yang sudah hangus, melainkan dari bekas sujud di dahi mereka, yang menampakkan sebuah cahaya yang tidak mampu disentuh oleh api neraka. Dan bagaimana respon para malaikat penjaga neraka, malaikat Malik dan para malaikat Zabaniyah atau malaikat penyiksa yang tak ada belas kasih? Ia adalah makhluk yang sangat patuh kepada perintah Allah. Beginilah mereka meresponnya. Pertama, kepatuhan mutlak. Malaikat tidak akan pernah sedikit pun menghalangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi izin melalui syafaatnya, para malaikat langsung melaksanakan perintah untuk memilah dan mengeluarkan orang-orang tersebut tanpa ada sedikit pun penolakan. Kedua, keheranan yang suci. Dalam beberapa riwayat digambarkan bahwa penghuni neraka lain, yakni orang kafir, ia merasa iri dan bertanya-tanya, mengapa orang-orang ini dikeluarkan, sementara kami masih di neraka? Dan para malaikat pun menjawab, kami hanya menjalankan tugas untuk menyelamatkan orang-orang yang memiliki kadar iman yang tersisa di dalam hati penghuni neraka tersebut atas izin Allah. Dan yang terakhir, para malaikat menjalankan tugas
tanpa belas kasihan. Kecuali atas perintah tertentu, malaikat penyiksa tidak memiliki rasa iba secara pribadi. Namun mereka tunduk pada keagungan syafaat yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, syafaat Nabi memang ada untuk umatnya. Namun, jangan jadikan itu alasan untuk kita lalai dalam beribadah. Sebab, satu hari saja kita di neraka, itu lamanya 1000 tahun di dunia. Mari perbaiki salat dan jauhi maksiat, agar kita layak mendapatkan syafaat beliau tanpa harus mencicipi pedihnya api neraka. Semoga kita termasuk umat yang beliau banggakan di akhirat kelak. Amin.